Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiani dengan nomor induk mahasiswa 1123-11422. Saya dari Prodi Manajemen kelas MA23C1 PDK. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat untuk salah satu proyek ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman, STMM. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi Manajemen Supply Chain 4.0 dalam menghadapi variabilitas. Di sini saya sudah membuat rangkuman menurut saya pribadi. Berikut adalah penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami bagi yang menonton. Oke, terus di sini ada pendahuluan yang pertama, terus ada penjelasannya yaitu era industri 4.0 menghadirkan integrasi teknologi digital seperti IoT, Big Data, AI, dan Cloud Computing ke dalam rantai pasok. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap variabilitas permintaan, pasokan, dan kondisi eksternal. Lalu, supply chain 4.0 membantu perusahaan menjadi lebih tangguh dan responsif di tengah ketidakpastian pasar. Oke, di sini ada nomor 1, strategi operasi di era digital. A. Bagaimana sih strategi operasi harus berubah? Beberapa riset menekankan pentingnya strategi operasi yang agile dan adaptif. Transformasi digital menjadi kunci dengan teknologi seperti AI, IoT, dan automasi yang berdampak besar pada operasional dan kinerja. Perusahaan juga perlu beberapa poin di bawah ini ya. Yang pertama ada meningkatkan visibilitas atau LOT. Meningkatkan visibilitas operasional dengan menghubungkan perangkat dan sistem melalui sensor yang mengumpulkan data real time. Lalu yang kedua ada mengotomatisasi proses. AI memungkinkan otomatisasi tugas berulang dan kompleks, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan. Lalu, yang ketiga ada beradaptasi dengan cepat atau cloud computing, memberikan akses fleksibel dan tersentralisasi ke data dan sistem, memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan. Lalu yang terakhir ada mengadopsi agile. Penerapan agile adoption best practice mendukung transformasi perusahaan telekomunikasi dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu selanjutnya yang B, ada trade-off yang muncul. Di sini transformasi digital juga menimbulkan trade-off yang perlu dikelola. Ada 3 transformasi trade-off. Di sini yang pertama ada investasi versus keuntungan. Lalu yang kedua ada fleksibilitas versus kontrol. Terus yang terakhir, yang ketiga ada SDM versus otomatisasi. Lalu yang nomor 2 ada peran forecasting lanjutan. Yang A, model forecasting yang efektif dalam memprediksi demand yang volatif. Teknik forecasting lanjutan seperti machine learning atau ML dan forecasting berbasis big data menjadi krusial. Algoritma ML dapat menganalisis data historis dan memprediksi tren, membantu perusahaan dalam perencanaan strategis. Lalu yang B ada pengukuran akurasi. Akurasi forecasting dalam konteks ini dapat diukur dengan metrik berikut. Jadi di sini ada beberapa metrik, ada 3 ya. Yang pertama ada mean absolute percentage error atau MAP. MAPE. Terus yang kedua ada root mean squared error atau RMSE. Terus yang terakhir ada tracking signal. Yang nomor 3 ada SQC untuk variabilitas cepat,
Yang A, jenis control chart yang tepat dalam lingkungan produksi high mix, low volume, atau fast moving. Jenis control chart yang tepat untuk mendeteksi pergeseran proses kecil namun cepat adalah, di sini ada dua ya, aku jelasin dua. Yang pertama ada EWMA atau Exponentially Weighted Moving Average. Chart memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam proses. Lalu yang kedua ada Q-sum atau Cumulative Sum Chart, mengakumulasikan perbedaan antara nilai sampel dan target sehingga lebih efektif dalam mendeteksi pergeseran kecil yang berkelanjutan. Lalu yang B, ada penerapan secara digital. Penerapan SQC secara digital dapat dilakukan dengan mengintegrasikan control chart ke dalam sistem produksi dan menggunakan sensor untuk mengumpulkan data real-time. Data ini dapat dianalisis secara otomatis untuk mendeteksi pergeseran proses dan memberikan peringatan dini. Contohnya seperti ini, banyak perusahaan menggunakan sensor LOT untuk mengumpulkan data real-time dari mesin produksi mereka. Data ini kemudian diunggah ke perangkat lunak SQC digital seperti Minitab atau GMP yang secara otomatis membuat control chart dan memberikan peringatan jika ada pergeseran proses yang terdeteksi. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan barusan, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil tinjauan literatur dapat disimpulkan bahwa manajemen supply chain 4.0 merupakan evolusi dari sistem rantai pasok tradisional menuju model yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis teknologi digital. Penerapan teknologi seperti Internet of Things atau LOT, Big Data Analysis, Artificial Intelligence atau AI, dan Cloud Computing memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan visibilitas, akurasi prediksi, serta kecepatan pengambilan keputusan di seluruh rantai pasok. Dalam konteks ini, menghadapi variabilitas supply chain 4.0 berperan penting dalam meminimalkan dampak ketidakpastian permintaan dan pasokan melalui sistem yang bersifat real-time, responsif, dan prediktif. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk menjaga stabilitas operasional, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta memperkuat ketahanan terhadap gangguan internal maupun eksternal. Secara keseluruhan, transformasi menuju supply chain 4.0 bukan hanya menjadi kebutuhan strategis, tetapi juga menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin bertahan dan bersaing di era digital yang penuh dinamika. Penelitian dan implementasi lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan integrasi teknologi serta menyesuaikan strategi rantai pasok dengan karakteristik dan tantangan spesifik setiap industri. Sekian materi yang saya sampaikan. Itu adalah menurut paparan saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dari saya, Elsa Septiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.